Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Amos pasal 2. Amos pasal 2 ayat 4 dan yang kelima, yang berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Ketika manusia merasa benar, maka kebenaran-kebenaran di luar dirinya adalah salah. Sebagai makhluk yang terbatas, sudah tentu terbatas pula kebenaran kita sebenarnya. Manusia sering terjebak dengan kebenaran yang dimilikinya, yang membuat dirinya merasa nyaman. Padahal kebenarannya banyak merugikan orang lain. Tetapi karena mampu membuat manusia nyaman, maka kebenaran itu yang menjadi panduannya. Bacaan kita pada hari ini adalah kritik dan teguran keras Nabi Amos terhadap Yehuda. Kenapa begitu keras Amos menegur Yehuda? Sedangkan dia bekerja atau bernubuat di Israel Utara. Rupa-rupanya yang terjadi adalah tidak ada beda kehidupan sosial di Yehuda dan di Israel Utara, di mana dua kerajaan ini tengah menikmati hidup tanpa tekanan dari bangsa-bangsa lain. Tapi justru dua kerajaan ini menekan kehidupan rakyatnya sendiri. Maka ayat 4 berkata tentang kesalahan Yehuda yang begitu banyak. Dan bila dikaitkan dengan 10 hukum Taurat yang dipahami mereka, maka banyak ketetapan-ketetapan hukum Taurat yang dilanggar. Baik hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia. Celakanya, pelanggaran ini dimulai dari para petinggi kerajaan dan kroninya. Kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat membuat eksploitasi manusia menjadi hal yang biasa. Dan eksploitasi manusia ini dilakukan agar kenyamanan mereka tetap terjaga, yaitu para petinggi dan kroninya. Betapa sadisnya orang yang merancang kebijakan ini. Perdagangan manusia ataupun perbudakan, memutarbalikan kebenaran di pengadilan yang di dalamnya sudah pasti ada praktik suap, penyerobotan tanah orang miskin, dan masyarakat menjual diri agar bisa makan dan tetap bertahan hidup. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, situasi seperti ini dapat kita baca dalam Yesaya pasal 1 ayat 12 sampai dengan 23. Bisa dibaca atau nanti setelah ibadah ini Bapak Ibu bisa baca kembali situasi itu. Dan juga di kitab Mika pasal 3 ayat 9 sampai dengan 12 yang menggambarkan situasi kehidupan sosial di Yehuda. Dan Amos pasal 5 ayat 21 sampai dengan 24 itu tentang kehidupan sosial di Israel Utara. Jadi tidak heran kalau kritik dan teguran keras Amos ditujukan kepada para petinggi di Yehuda. Dan kita bisa lihat di dalam ayatnya yang kelima dalam bacaan kita pada hari ini. Di situ ada kata puri, yang akan hancur dan terbakar. Maka kita dapat melihat bahwa kejahatan itu berasal dari dalam puri.
Dan jika perkataan Tuhan dalam ayat yang keempat, Tuhan tidak akan menarik kembali keputusannya, yaitu kehancuran. Amos tidak berkata sembarangan. Dia berkata yang benar. Jika tidak ada perubahan, maka yang ada adalah kehancuran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kembali perikop kita mengingatkan tentang kemapanan, kenyamanan yang didapat dari menghancurkan kehidupan orang lain. Dia akan berakhir dengan kehancuran. Kita sering melakukan eksploitasi manusia tanpa kita sadari. Kita sering melakukan sesuatu yang membuat sesama kita menderita tanpa kita sadari. Dan yang akhirnya membuat sesama kita menderita. Tapi itulah yang sering terjadi. Kita senang melihat orang lain susah. Kita susah melihat orang lain senang. Pertanyaannya adalah, di mana keimanan kita kepada Yesus Kristus? Yang notabene kita adalah orang Kristen, yang notabene kita adalah mengimani Yesus Kristus. Dan jika pada malam hari ini juga Bapak Ibu duduk bersama dengan keluarga dalam melaksanakan ibadah, itu juga adalah dalam rangka kita mentaati perintah Tuhan. Dan apa yang dikritik oleh Amos tentang peribadahan, yang dikritik oleh Yesaya tentang peribadahan, yang dikritik oleh Mika juga tentang peribadahan, rupa-rupanya tidak ada kaitannya ibadah kultus dengan kehidupan sosial sehari-hari. Karena apa? Mereka melihat ibadah kultus adalah bagian yang berbeda dengan perilaku. Mereka dengan tekun melaksanakan ibadah kultus itu, menyembah Tuhan, berdoa, memberikan persembahan. Tapi praktik kehidupan sangat bertentangan dengan perintah Tuhan. Itu yang dikritik oleh para nabi, baik Amos, Yesaya, Mika. Yang kalau kita baca dalam Alkitab, dan jelas di sini para pemangku kepentingan, orang-orang yang sudah nyaman dengan mengeksploitasi manusia karena di situ punya keuntungan besar. Di situ mereka merasa aman. Di situ mereka bisa menimbun harta. Tetapi dalam kehidupan yang sebenarnya, sesungguhnya mereka sedang menyakiti hati Tuhan. Dan bila kritik Amos tentang kehidupan sosial itu berkaitan erat pula dengan peribadahan, karena perbuatan mereka berbeda dengan keimanan mereka kepada Tuhan. Yang penting saya sudah memberikan persembahan, yang penting saya sudah menyembah Tuhan dalam ibadah, yang penting saya sudah berdoa dengan Tuhan. Urusan saya melakukan apapun itu adalah urusan saya, dan ini yang disebut dengan kebenaran menurut pandangan kita. Dan ketika kita merasa nyaman dengan kebenaran ini, maka seringkali kita melupakan kebenaran yang sesungguhnya. Pertanyaan sederhana, siapa yang tidak waras sebenarnya? Tuhan atau kita? Mengakui Tuhan, tapi tidak mau melakukan perintahnya. Jadi, siapakah Tuhan itu menurut kita? Biar Bapak Ibu yang menjawab.
Jadi saat ini baiklah kita kembali dapat mengoreksi diri kita masing-masing, agar ketentraman dan kenyamanan yang sesungguhnya, yaitu hidup yang diberkati Allah, hadir dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika kita siap dan mau melakukan apa yang disebut dengan memanusiakan manusia, dan bila kita sudah mampu memanusiakan manusia, maka disitulah kita akan merasakan hidup yang diberkati sesungguhnya. Kita punya kebenaran sendiri tentang masa depan, yang seringkali kita melanggar etika, norma, dan bahkan perintah Tuhan agar masa depan kita terjamin. Kita tidak mau dicap bukan orang Kristen, kita tetap mau dikatakan orang yang mengimani Yesus Kristus. Tapi perilaku kita jauh dari apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Toh juga kita akan bicara bahwa aman-aman aja kok sampai hari ini. Walaupun saya menyakiti orang, walaupun saya membohongi orang, itulah kebenaran menurut versi kita, yang pada akhirnya hidup yang kita katakan penuh berkat itu adalah hidup yang penuh dengan kepalsuan, padahal kita sedang ketakutan sesungguhnya. Jujurnya begini Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita melakukan kekeliruan dan kesalahan, kalau kita mengimani betul-betul perintah Tuhan, maka di dalamnya pasti ada ketakutan. Tetapi bila kita tidak merasa takut lagi untuk melakukan kesalahan, itu berarti keimanan kita tumbuh. Itu berarti percaya kepada Kristus itu hanya lip service belaka, hanya di bibir. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, saudara seimanku yang ada di GPB Batu Kajang, biarlah kita juga mau memperbaiki diri kita dalam membangun persekutuan, membangun kebersamaan, membangun keluarga kita agar kita diberkati hidup ini. Selaraslah antara ibadah kita kepada Tuhan dalam bentuk kudus dengan perilaku kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita mau hidup kita diberkati, maka kita siap harus menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan kita bermimpi hidup mau diberkati, tapi kita menyakiti banyak orang. Hidup mau diberkati, tapi tidak mau peduli dengan orang lain. Pandemi COVID-19 ini mengajar kita banyak hal Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bagaimana kita mau merenungkan keberadaan diri kita masing-masing agar kita peduli dengan sesama. Apapun aturan, baik itu protokol kesehatan, aturan pemerintah, di dalamnya terkandung kita diajar dan dididik untuk mengasihi sesama, yaitu supaya sesama kita tidak menderita sakit, supaya sesama kita tidak terpapar. Marilah kita kembali merenungkan kehidupan ini dengan baik dan benar. Tanggalkan kebenaran-kebenaran kita yang penuh dengan kepalsuan itu, agar hidup dan kehidupan kita diberkati olehnya. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Tidak akan pernah hidup kita diberkati bila kita tidak mempedulikan orang lain. Kita menyiapkan masa depan kita demi anak cucu, cepat atau lambat, kalau kita peroleh dengan tidak benar, akan menggerogoti kehidupan anak cucu kita sendiri. Tapi bila kita menyiapkan masa depan dengan hidup yang diberkati, dengan melakukan kehidupan memanusiakan manusia,
anak cucu kita juga akan diberkati, karena banyak yang akan menopang dan menjaga anak cucu kita ke depan. Baiklah, kita bekerja dengan baik dan benar, berkehidupan sosial dengan baik dan benar, agar kita diberkati oleh Tuhan. Amin.